silaturahmi Kapolres Purworejo bersama jurnalis dan awak media. Belum lama dilantik menjadi Kapolres Purworejo AKBP Victor Ziliwu, SH, SIK, MH, beberapa saat lalu, mengundang jurnalis dan awak media yang ada di Kabupaten Purworejo untuk silahkan di Auditorium Polres Purworejo. Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Kapolres Purworejo yang didampingi Humas Polres Purworejo AKP Yuli Munasoni duduk semeja bersama Ketua Pewarta, Ketua PWI, Ketua PWOIN, Ketua FJP, Kerta IPJT dan Ketua PWRI. Dalam sambutannya Kapolres menyampaikan, terima kasih kehadiran para jurnalis dan media, di mana kita akan memasuki tahun politik, semoga kita bisa menjadi cooling system di masyarakat. Polres Purworejo akan berusaha memberikan pemberitaan untuk masyarakat minimal seminggu sekali, tentang kegiatan-kegiatan yang bersifat prestasi supaya masyarakat mengetahui bahwa anggota polisi benar-benar menjalankan tugasnya dan bisa dikontrol oleh masyarakat. Sebenarnya Polres Purworejo bekerja 24 jam dan banyak menangani kasus tapi tidak semua disampaikan ke publik. Komunikasi dan koordinasi tentang pemberitaan sangatlah penting sehingga terjalin hubungan yang erat antara Polres Purworejo dan jurnalis. Kami hormati Kapolres dan para PJU, kemudian Ketua PWI Pak Aris, Ketua Pewarta Pak Jarod, Ketua PWRI Pak Alek, Ketua BJP, ya. FJP Pak Mauni, Ketua IPJT Mas Moji, dan rekan-rekan perwakilan media maupun jurnalis maupun wartawan yang sudah bergabung di pagi hari ini. Jadi rekan-rekan, pertama-tama kami ucapkan terima kasih ketersediaan mendengarkan langkah sehingga kita bisa berkumpul pagi ini. Sebelum kita memulai, kiranya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Maha Esa, sehingga apa yang sudah kita rencanakan ini bisa terlaksana pada pagi hari ini. Pertama yang perlu kami sampaikan bahwa sejak kami serah terima, kami menyampaikan kepada Kasih Humas, kiranya kita bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan media yang tujuannya apa? Untuk saling mengenal. Dan seiring berjalannya kegiatan baru bisa dijadwalkan hari ini tanggal 14. Namun di luar daripada itu, kemarin kita sudah melaksanakan press release. Beberapa saat juga sebelumnya kita sudah melaksanakan beberapa kali penyampaian berita maupun kegiatan-kegiatan dari Kepolisian Daerah Purworejo. Yang kami hormati saudara-saudara kami maupun rekan-rekan media, keinginan kami bahwa Polres Purworejo ini bisa menjadi mitra daripada rekan-rekan media yang dalam konteks kita berkontribusi untuk menciptakan hak Kamtibmas. Sehingga saya sampaikan kepada Kasih Humas maupun kepada Kasat Pengemban Fungsi, sebisanya setiap hari itu ada kegiatan kepolisian yang bisa kepada rekan-rekan media, apakah nanti itu bisa naik atau nanti tidak di editornya ada masalah. Kita sudah berbagi informasi bahwa Polres Purworejo itu hadir di tengah masyarakat dan setiap hari kita berbuat untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Tujuannya apa? Agar komunikasi antara masyarakat dengan
polisi itu bisa, atau Polri itu bisa dijembatani oleh rekan-rekan media. Belum tentu semua masyarakat tahu apa yang dikerjakan oleh kepolisian setiap hari. Tapi dengan adanya rilis kegiatan kepolisian setiap hari, harapan kami ini bisa menjadi informasi kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya yang menjadi harapan kami bahwa mulai dari tahun 2022 dan tahun sekarang 2023 sampai 2024 itu kita masuk dalam tahun politik. Dalam tahun politik ini kita tahu bahwa akan sedikit ada kontestasi antara partai ataupun calon. Namun harapan kami rekan-rekan media bisa memberikan informasi atau berita yang sifatnya menjadi cooling system. Apakah kita bercerita tentang yang lain di luar daripada kegiatan politik? Karena apa? Karena kita belajar dari tahun 2019. Tahun 2019 itu kayaknya kita sangat tersentuh karena ada dikotomi di antara masyarakat dampak dari adanya tahun politik di saat itu. Karena apa? Karena kasihan masyarakat di bawah yang hanya sekedar mengetahui informasi tapi belum tentu bisa dicerna, belum tentu bisa ini. Mereka di bawah terjadi pergesekan juga. Jadi harapan kami kiranya berita nanti yang diberikan atau di-share atau diberitakan kepada masyarakat khususnya yang di wilayah Purworejo, kiranya kita bisa menangani. Karena apa? Karena ini Purworejo ini adalah rumah kita. Kalau kita yang menjaga, siapa lagi? Selanjutnya rencana kami ke depan bahwa kegiatan-kegiatan yang bersifat prestasi ini kami akan usahakan kalau bisa setiap minggu nanti kami akan mencoba menginventarisir apa buka kasus atau kegiatan kepolisian yang menarik. Nanti kita akan coba rilis setiap minggu sekali seminggu. Supaya apa? Supaya kiranya masyarakat bisa mengapresiasi juga. Kalau sebenarnya anggota-anggota ini pagi siang malam bertugas, kita berusaha bagaimana menjaga kamtipmas, kita berusaha bagaimana menjaga kondusivitas. Tapi masyarakat tidak tahu karena masyarakat tahu yang nanti kalau misalnya ada satu masalah. Tetapi 24 jam anggota dari jajaran Polres maupun dari jajaran Polsek itu setiap hari melaksanakan tugas itu, tapi kadang-kadang belum mendapat respon atau apresiasi dari masyarakat. Nah, kiranya nanti dengan kegiatan-kegiatan buka kasus, kegiatan-kegiatan yang bersifat prestasi ini, kiranya bisa diberitakan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat kegiatan-kegiatan korupsi. Selanjutnya rekan-rekan dalam pelaksanaan tugas ini juga bahwa banyak dari anggota kepolisian nanti ataupun yang terkait dengan tugas-tugas juga nanti ada yang tidak pas atau mungkin ada yang bahkan melanggar aturan atau hukum. Kami mohon sebelum nanti diberitakan berkenan dikomunikasikan ke kami dulu. Sungguh-sungguh nanti kita laksanakan penanganan dulu, mitigasi dulu sebelum beritanya dinaikkan. Sehingga nanti begitu walaupun beritanya nanti naik atau tidak naik, tapi dari pihak kami sudah melakukan mitigasi. Besar harapan kami sinergi dan kerjasama ini bisa berjalan, bisa saling mendukung, dan kita
punya satu prinsip, Purworejo ini adalah rumah kita, mari kita jaga, mari kita bangun bersama, mari kita dukung apa yang menjadi program pemerintah dan yang menjadi harapan bersama. Mungkin itu demikian dari kami. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kami tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal, ya mohon maaf. Kiranya kebersamaan ini bisa berlanjut ke depan, dan kami sudah saya sampaikan semua untuk membuka diri kepada rekan-rekan media. Bisa ada komunikasi yang tidak terbangun, saya sampaikan harus terbangun supaya rekan-rekan media bisa mendapatkan informasi satuan. Demikian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kehadiran Bapak dengan kami ada kegiatan silaturahmi Bapak Kapolres dengan rekan-rekan awak media yang saat ini ada di wilayah Kabupaten Purworejo. Perlu kami izin kami laporkan Bapak bahwa yang ada di satu meja dari Bapak ini adalah ini Pak Aris, mohon maaf Pak Aris, kemudian Pak Jarod, ini dari Ketua Pewarta, lalu kemudian Ketua PBRI Pak Alek yang pakai pelapor ini, terus kemudian Ketua PJP FJP. FJP, Ketua IPJP Pak Koji, serta rekan-rekan sekalian. Jadi banyak hal tadi yang sudah diutarakan, disampaikan oleh beliau Bapak Kapolres. Kami mohon rekan-rekan barangkali ada saran, usul atau masukan untuk perkembangan kemajuan Polres Purworejo, kami berikan waktu. Monggo silakan. Pak Alek, Pak Aris, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Purworejo, AKBP Victor Ziliu Asen. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Kompol Madli, para kabak kasat yang saya hormati, para senior serta teman-teman pekerja media di Kabupaten Purworejo yang berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan pagi hari ini silaturahmi bersama dengan jajaran Polres. Ini adalah untuk mempererat mitra kerja kita di lapangan, sinergi silaturahmi bersama. Namun sebelumnya saya perkenalkan, dan nama saya Aris Yunawan. Saya dari Suara Merdeka medianya, terus saya sebagai Ketua PBI Purworejo. Perlu saya laporkan bahwa kita ketahui bersama perkembangan media saat ini cepat sekali. Zaman dulu itu media ekstrim, media cetak itu sih paling favorit, paling banyak. Tapi melihat perkembangan sekarang ini adalah media online, banyak sekali. Kita sebagai media cetak juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kita juga mempunyai media online, dan itu harus. Kalau tidak, nanti juga akan hilang. Dengan banyaknya perkembangan media tersebut, maka jumlah pekerja media itu juga semakin banyak. Ada medsos, terus cetak, online, TV, dan lain. Itu teman-teman pekerja di situ juga banyak sekali di situ. Perkembangannya pun
capaian prestasi kinerja Polres itu baik penanganan kasus atau capaian-capaian prestasi lainnya yang perlu diapresiasi. Nanti bisa kegiatannya bisa di-share karena nanti tidak mungkin juga kalau Kapolres atau Polres itu mengundang teman-teman dia untuk rilis atau menyampaikan berita secara langsung. Tapi sampaikan saja kepada teman-teman, kalau mau ditayangkan atau tidak itu kan urusannya media masing-masing. Artinya Polres sudah punya etikat baik untuk menyampaikan capaian prestasi. Yang perlu diingat karena kita adalah mitra, kita sama dalam pekerjaannya di lapangan, nanti saling menghormati dan saling komunikasi. Ada wartawan dapat datanya lebih cepat dari kepolisian, ada juga polisi lebih cepat. Tapi ada baiknya kalau sudah ditemukan di lapangan itu dikomunikasikan terlebih dahulu, disamakan persepsinya dahulu. Walaupun itu nanti ada perbedaan, maka perbedaan itu akan menjadi bisa dijawab oleh pihak-pihak yang terkait. Pak Kapolres yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas pertemuan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan beberapa kali kita adakan pertemuan. Ini kan sementara kita masih minum-minum dulu. Kapan-kapan Kapolres ngajak makan-makan kita pasti. Tidak apa-apa. Saya beda. Di beberapa nanti sama Pak Iqbal di sini nanti kita juga ada beberapa kegiatan dari teman-teman media. Mohon nanti supportnya dalam kegiatan tersebut untuk menjalin silaturahmi karena kita ini berlatar teman-teman ini latar belakangnya media ini ya carut marut dan pendidikannya seperti apa. Kedepannya kita perlu belajar bareng tentang undang-undang pers. Itu perlu juga karena penyampaian teman-teman di media masing-masing itu berbeda. Fungsi dari media dalam menyampaikan itu juga akan berbeda. Nanti biar kita adakan kegiatan dukungan dari Polres untuk bisa menyampaikan, menyatukan persepsi fungsi dari media tersebut agar bisa nanti disampaikan informasi disampaikan kepada masyarakat itu lebih gamblang dan lebih jelas. Mungkin itu Pak dari saya mewakili teman-teman nanti teman-teman yang ingin berkenalan atau sebelumnya sudah berkenalan terlebih dahulu kepada komandan atau sekarang mau berkenalan kami persilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pewarta Jarod Sarwo Sambodo menyampaikan, di Purworejo ini ada beberapa media yang tergabung dengan Pewarta, PWI, PWOIN, FJP, IPJT dan PWRI. Silaturahmi seperti ini memang harus tetap dilakukan karena ini adalah budaya agar bisa mempermudah akses untuk kita semua.
Indonesia ini bukan money person. Kita ini istilahnya bangsa pakai apa sih? Yang punya siang. Karena biasanya teman-teman itu kalau misalnya sudah pagi sampai siang kita nanti terus kadang malamnya ada acara lagi. Ada yang ketemu dengan tokoh, ada yang karaoke, ada yang pokoknya bukan kamu pada nanti kita sama teman-teman ini dan saking sibuknya kadang sampai di malam baru waktunya ketika ada undangan pagi kan sebagian teman-teman agak sibuk. Jadi kami mohon maaf atas musuh tidak pada musuh kurang terkenal dari teman-teman mana yang sudah dilakukan dan apa kita juga dengan dari sini itu pada datang izinkan maaf yang sebelumnya. Selanjutnya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Mas Aris tadi, kami sangat berharap bahwa silaturahmi seperti ini akan terus dilakukan, akan terus diadakan secara rutin. Karena ini adalah budaya yang baik. Artinya memang betul tidak hanya cukup komentar, awalnya mungkin komentar, tapi setelah kemudian ada kedekatan, maka terbangun sebuah pernikahan yang tentunya positif untuk semuanya. Dari teman-teman kepolisian juga apa yang menjadi hajatnya disampaikan, apa yang menjadi misinya disampaikan, termasuk kami juga semakin dekat, semakin mudah mengakses berbagai informasi dari kepolisian. Terus juga kami juga di kelembagaan juga punya berbagai macam kegiatan, barangkali dari teman-teman PGRI, para panitia dan proposal yang bisa saling bekerjasama. Jadi dengan begitu kan selain lagi media yang baik tentunya teman-teman nanti kan semakin iklannya banyak. Barangkali itu izin mungkin itu komandan terlalu banyak saya bicara. Maaf atas yang saya lakukan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumarni Utamining Ketua FJP juga menyampaikan tentang hak cipta penulisan di mana banyak masyarakat yang belum tahu tentang hak cipta yang dilindungi dengan memotong isi berita atau seluruhnya akan menjadi masalah nantinya. Pak AKBP Victor Zilihu, yang saya hormati semua PJU Polres Purworejo, teman-teman wartawan yang setiap hari meliputi wilayah Kabupaten Purworejo. Mungkin saya akan sedikit berbeda dengan Mas Aris dan Mas Jarod, Pak. Saya hanya ingin, karena kita ini kan gendut-gendroso ya. Nyun sewu, saya juga ingin gendut-gendroso juga. Tentang permasalahan saya dan teman-teman yang setiap hari itu ada di lapangan, mungkin menulis berita. Selama ini komunikasi kami dengan Polres itu sudah sangat baik. Untuk Kasat Reskrim, Kasat Lantas dengan jajarannya, jam berapapun kami hubungi pasti akan menjawab. Itu saya apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih Bu, Kasat Lantas, Kasat Reskrim. Begitu juga dengan Humas sudah sangat berjalan. Lalu tadi saya tidak akan bicara jauh ke pemilu. Saya hanya ingin menyampaikan, Pak, kalau wartawan Purworejo itu sudah sangat tahu bagaimana melihat kondisi di Kabupaten Purworejo. Salah satu contohnya ini ketika terjadi istilahnya wadas waktu itu ada melawan. Kami berusaha tidak ingin ikut campur dan tidak ingin menambah panas suasana di Purworejo. Ketika ada berita-berita yang mungkin menyerang pemerintah, itu kami pastikan bukan kami yang menulis, karena dulu pernah ada juga sampai sekarang Humas Polri itu mungkin masih memusuhi teman saya ya Pak Sari ya, karena berita yang dari rilis mereka itu karena kami tidak mau menulis, karena itu full framing dari pihak mereka, kami tidak menulis, mereka pinter disampaikan ke langsung ke redaksi di Jakarta yang tidak tahu bagaimana kondisi. Jadi kalau untuk menjaga kondisivitas, insya Allah Pak wartawan Purworejo ini sudah sangat menjaga
tangan untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya Pak, saya ingin tanya ini beberapa waktu lalu saya di WA oleh salah satu pejabat di Polres. Mbak, tolong ini di take down. Padahal itu Instagram. Kalau saya bisa masuk ke akun Instagram itu nggak hanya berita yang melangkah-langkah yang saya hapus, semua saya hapus Pak. Tapi saya kan nggak bisa. Nah, permasalahan yang ingin saya tanyakan Pak, ada nggak sih perlindungan ketika hasil intelektual kami berupa tulisan itu diambil oleh admin medsos tanpa izin? Itu bisa kami laporkan nggak sih Pak? Nah, itu yang ingin tanyakan. Karena itu sangat merugikan kami, tidak membantu sama sekali. Karena basis kami itu online, itu by click, by viewer. Ketika sudah di-upload hanya di capture terus di-upload di medsos, yang untuk itu kan admin medsos, kami nggak sama sekali. Terus yang selanjutnya Pak, mungkin kita harus ada kesepahaman. Nyun sewu ya Pak Kapolres, ketika kami menulis tentang jumlah laka lantas yang ada di Kabupaten Purworejo, kami inginnya masyarakat itu tahu baru 2 bulan sudah 15 yang meninggal. Seharusnya 16 Pak, karena saat saya di WA oleh salah satu pejabat Polres itu, posisi saya masih di saudara saya meninggal laka lantas juga, jadi harusnya 16. Bagi kita sendiri. Nah, bukan kami ingin menakut-nakuti masyarakat Pak, karena memang masyarakat itu harus ditakut-takuti dengan berita seperti itu supaya mereka itu sadar. Ini loh anak-anakmu yang kecil-kecil kamu kasih motor untuk sekolah, hasilnya seperti ini. Luar biasa sekali, kami pun kaget Pak ketika melihat data. Loh, kok banyak sekali dalam 2 bulan? Itu bukan berarti polisi itu nggak bekerja Pak, enggak. Karena banyak faktor yang mempengaruhi kecelakaan. Saya pikir orang tua termasuk yang berkontribusi. Nah, kami tidak ingin menakut-nakuti, tapi memang masyarakat itu harus ditakut-takuti. Seperti saat kita COVID Pak, kita masih membicarakan soal COVID. Nah, akhirnya masyarakat kan tahu dan takut. Kalau kami menulis berita itu pasti juga kami berikan imbauan dari polisi, itu imbauannya apa, bagaimana. Hal-hal seperti itulah yang mungkin harus kita sepakati untuk kita beritakan. Dan saya ingin juga supaya pasca kejadian itu tidak menghambat hubungan kami dengan Polres, karena saya takutnya pejabat Polres itu gara-gara beritamu juga jadi aku ditegur gitu. Saya nggak mau seperti itu, jadi mereka nanti takut memberikan data kepada kami. Padahal selama ini hampir 24 jam ya enggak ya Pak. Saya kalau WA itu paling ya maksimal jam 9 gitu. Sudah sangat bagus. Matur nuwun Pak Victor. Gitu aja. Kebetulan saya tanggapi tadi pertama tentang hak itu ya. Kalau kita, mohon maaf kalau saya salah ya, tapi sepengetahuan saya sampai sekarang tentang aturan di medsos itu belum dibukukan, belum ada undang-undang yang mengatur medsos. Jadi medsos itu masih dianggap bukan sebagai media yang terkonfirmasi. Orang bisa melakukan itu satu aja dia, kalau dia menyerang pribadi orang, kehormatan orang, maka nanti dia mungkin bisa dilaporkan. Tapi kalau tentang berita itu, saya pikir mungkin bisa dikembalikan ke media ya, ke dari rekan-rekan media bagaimana etika jurnalis di situ. Karena kalau misalnya berita kalau kita hubungkan misalnya dengan undang-undang hak cipta, undang-undang hak cipta itu kan harus didaftarkan dulu, baru dia tidak boleh digunakan sebagai karya orang lain. Nah, memang itu permasalahan yang sekarang itu ada kekosongan hukum dalam aturan medsos kita. Dan kemarin saya sampaikan juga ke Pak
coba dikomunikasikan kawan-kawan penggiat medsos. Nanti ini kami coba juga komunikasi dengan kawan-kawan medsos, kiranya nanti bisa bersinergi juga dengan rekan-rekan media atau wartawan yang memberitakan. Kalaupun dia mengutip, minimal dia etika menulis ya, dikutip dari media ini. Nanti kami coba komunikasikan, ini kita lagi jejaki penggiat medsos. Kemudian terkait dengan pemberitaan yang laka, memang pada saat itu yang jadi, kembali lagi ke medsos ya, pemberitaannya memang sepenggal. Kalau mungkin dari koran atau dari media atau dari media online, itu kan dia lengkap ya, ada faktanya, ada analisisnya, terus ada himbauannya. Sedangkan medsos kan enggak, dia capture gitu aja. Jadi hanya sepotong informasi yang keluar, orang bisa mempresentasikan berbeda-beda. Dan memang itulah kelemahan medsos. Karena satu, mereka tidak mengikuti pendidikan jurnalis, sehingga dia tidak tahu etika penulisan itu, kemudian apa muatan-muatan yang harus disampaikan itu kan mereka tidak paham. Nah ini juga nanti Pak ya, nanti kita komunikasikan dengan media sosial. Artinya kalaupun mereka harus mengutip, dia harus mengutip utuh supaya tidak hanya menggambarkan fakta, tapi dia bisa mengurai tentang yang mungkin sebab akibatnya atau faktor-faktornya. Kemudian juga ada himbauan sehingga tidak terkesan konten yang diupload itu menjustifikasi. Nah, jadi sebenarnya yang jadi kemarin dari lalu lintas karena mereka sepenggal dia. Jadi dia tidak utuh seperti yang disampaikan rekan-rekan tadi, dia terutuh biasanya lengkap ya. Ada konfirmasinya, ada himbauannya. Jadi ini jadi PR kita ke depan. Kita coba nanti rapikan lagi supaya bisa seimbang nanti informasi yang didapat dari media, informasi dari medsos, yang sumbernya dari Polri nanti bisa tersampaikan informasi dengan utuh. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan kepada Bapak Pak Lek? Sedangkan Ketua PWOINF, Daniel Raja Here hanya menyampaikan masukan dari warga Kutoarjo tentang anggota yang diduga melakukan pelanggaran. Nama saya Daniel dari Metro KS. Saya ingin menyampaikan keluhan dari masyarakat aja, boleh Pak ya? Nah, jadi ini terkait lalu lintas yang ada di Kutoarjo Pak. Nah, jadi sering masyarakat merasa resah ada teman-teman kita yang melakukan kegiatan di sana, ada orang lewat terus dicegah, kalau mereka lari diburu Pak. Nah, hal yang seperti ini saya pun tidak bisa berkomentar banyak, cuma saya ingin tanyakan mungkin apakah hal seperti itu diperbolehkan atau bagaimana tanpa mereka mungkin melakukan suatu kegiatan yang resmi sehingga mereka punya wewenang untuk menahan apalagi membunuh kan gitu Pak. Sampai gagal informasinya seperti itu Pak. Tapi karena saya ini belum bisa datang ke lokasi sehingga dia ada yang mata kepala sendiri, sehingga saya tidak bisa. Tapi informasi itu kencang ke kami kan gitu. Hanya itu aja Pak. Mohon petunjuknya seperti apa? Baik, terima kasih. Harapan kami kalau ada seperti ini, kami bisa diinformasikan supaya kami bisa melakukan penanganan ya, mitigasi. Jadi untuk informasi awal, kalau di Kutoarjo itu SatPJR ya. Nah, jadi Kutoarjo itu ada dua, ada SatPJR. SatPJR itu dia di bawah Direktorat Lalu Lintas dan kemudian
dari satuan lalu lintas. Nanti kami akan cek informasi itu. Yang daripada itu juga nanti kami akan memberikan penekanan kepada anggota bagaimana tata cara atau bagaimana prosedur penanganan pelanggaran lalu lintas yang selayaknya dilakukan apabila di jalan raya dengan masyarakat. Kalaupun nanti kami temukan itu, minimal nanti kami tegur dan nanti kami pastikan juga apakah dari personil Satlantas atau dari Satpol JR. Jadi mohon maaf dulu, nanti Satlantas ya nanti ditindaklanjuti Satlantas supaya dipastikan kejadiannya di mana, bagaimana. Ya. Mungkin itu aja Pak. Mudah-mudahan nanti bisa kita benahi lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bunda. Mohon izin tokoh sekolah kami Pak Imam. Purworejo. Perkenalkan, saya Ahmad Imam dari Purworejo. Mungkin nomor 2 setelah Pak BY itu hanya ya. Saya ya. Pertama itu Pak BY saya. Yang kedua saya ingin menyambung ke Mbak Mari tadi mengenai take down. Kemarin saya sempat ikut mengikuti ya. Setelah itu saya lihat Mbak Dewi-nya agak begitu gelisah ya. Padahal ini perlu diketahui juga oleh Bapak Kapolres dan semua jajaran bahwa peraturan mengenai take down itu sudah ada pedomannya, yaitu di pedoman pemberitaan media cyber oleh Dewan Pers, yaitu bahwa berita yang sudah dipublikasikan tidak boleh atau tidak dapat dicabut atau dicegah oleh atas permintaan pihak luar, kecuali masalah sara. Kemudian mengenai masa depan anak, kesusilaan, pengalaman traumatik, itu saja. Kalau yang berita-berita yang lain, media massa khususnya di media online dilarang melakukan take down. Kalau ada mekanisme koreksi ada, itu koreksi hak jawab sebagainya. Jadi kalau misalnya ada dari pihak luar ini menyampaikan koreksi, bisa disampaikan dan bisa ditulis lagi oleh media online yang ditautkan kepada berita yang memuat kesalahan, atau di bawah berita yang salah itu dicatat bahwa berita di atas alinya berapa terdapat kesalahan tulis. Misalnya pernyataan Kapolres Purworejo tidak benar seperti itu, yang benar adalah itu di bawah itu. Sehingga setiap orang membaca berita itu di bawahnya ada penjelasan. Saya kira mekanisme itu sudah berjalan Pak Kapolres ya, sehingga kita semua tidak seperti kemarin lari-lari mulai media. Kebetulan yang dicari adalah Instagram yang mengutip seluruhnya isi berita dari Tribun Jogja. Kalau toh itu di take down yang media medsos itu, toh intinya masih ada beritanya yang di Tribun Jogja. Jadi yang pertama-tama diminta adalah misalnya yang media konvensional yang mengutip itu wajib mengikuti. Kalau ini di take down ini juga di take down. Kalau ini koreksi ini juga koreksi. Satu. Yang kedua mengenai tadi Mas Aris, jadi ada pengertian persamaan persepsi. Menurut saya maksudnya bukan persamaan persepsi ya Pak Kapolres, tapi mengkonfirmasi kebenaran berita itu. Kalau berita kasus di seluruh persepsinya sama mungkin berbeda ya antara fakta dengan yang didapat wartawan dan lain penjelasan dari Pak Kapolres. Tapi kalau mengkonfirmasi atau memverifikasi di lembaga yang berwenang yaitu Polres, apa betul peristiwa yang terjadi, apa betul tanggalnya ini, apa betul motifnya ini. Nah kalau nanti Pak Kapolres ternyata punya data yang berbeda, dibenarkan di dalam penjelasannya. Saya kira itu, dan kami semua
sepakat untuk saling menghargai, kita menghargai Kapolres, menghargai lembaganya, juga saya kira Kapolres juga ya menghargai tugas kami karena kami bekerja berdasarkan undang-undang. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasi pencerahannya dari Pak Posko kita, Pak Asman. Tepuk tangan dulu. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan acara pertama. Namun sebelumnya berkenan Bapak untuk foto bersama dulu. Mohon izin kami informasikan karena kebetulan Pak Kapolres juga saat ini sedang ditunggu pikoh oleh Pak Kapolda. Jadi kami mohon untuk foto bersama dulu, Bapak. Humas Polres Purworejo AKP Yuli Monasoni di akhir acara menyampaikan, Kapolres Purworejo menghendaki acara yang sederhana agar bisa lebih dekat dengan media. Jadi acara hari ini memang berbeda karena beliau mengingatkan bahwa untuk lebih dekat kepada rekan-rekan. Tidak ada jarak, tidak ada batas.